berada di suasana yang berbeda, itu di Masjid Agung Nurul Huda. Nah, semoga suara kita kedengeran ya Bung ya, karena kita nggak pakai mikrofon dan Karena di sini juga kan di sebagainya. luar ruangan gitu kan. Kita outdoor sekarang biar ada suasana baru gitu. Mungkin akan ada suara bising-bising motor. Oke, Karena kita kebetulan di pinggirnya itu ada jalan raya. Jalan raya. Oke, jadi kali ini aku mau memperkenalkan segmen baru di YouTube ini. Jadi di sini aku beri nama AADC. Bukan ada apa dengan cinta, tapi ada apa dengan cewek. Nah, biar di sini kita tahu nih pandangan, misalnya nanti narasumbernya tuh cewek-cewek gitu ya. Atau mungkin nanti ada juga yang cowok, nggak tahu ya, pokoknya kedepannya kayak gimana. Yang jelas untuk yang pertama ini, untuk yang segmen perdana ini, ada apa dengan cewek, itu kita akan bahas pandangan kita tentang cowok baik itu kayak gimana sih, atau laki-laki yang baik itu seperti apa sih gitu. Nah, itu dalam konteks umum. Mungkin lebih spesifiknya laki-laki yang ingin kita jadikan calon suami lah kayak gitu. Itu kayak gimana sih gitu. Kalau menurut aku dulu ya, laki-laki yang baik itu tuh yang pokoknya dia taat kepada Allah gitu, taat dan bertakwa. Nah, bertakwa di sini artinya dia menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang gitu. Sederhananya seperti itu. Tapi realitasnya atau pembuktiannya pasti lebih sulit dari apa yang diucapkan gitu. Bahwa mungkin dibilang menjauhi larangan itu lebih mudah atau menjalankan kewajiban lebih mudah, tapi faktanya adalah ternyata tidak semua dari kita itu mau menjalankan kewajiban gitu. Kita kayak pilih-pilih nih, aku mau sholat subuh aja, nggak mau sholat maghrib gitu, atau mau sholat maghrib nggak mau sholat isya kayak gitu-gitu, masih pilih-pilih gitu. Atau mungkin yang pilih-pilih dosa gitu, aku mungkin nggak maksiat yang ini, tapi kayaknya boleh nih kesini gitu. Walaupun atau itu mau minum-minum ya. Walaupun sekecil apapun maksiat-maksiat itu kayak kita masih pilih-pilih gitu. Nggak apa-apa deh kayaknya begini kayak gitu. Lagi bohong ya sering. Ya, apalagi bohong itu gimana ya. Tergantung lah gitu kita menyikapinya itu seperti apa. Nah, itu kan tergantung dari pandangan kita atau referensi kita sebelumnya. Kemudian kalau misalnya dalam konteks untuk dijadikan calon suami nih, atau kayaknya dia cocok deh gitu jadi imam atau jadi apa segala macam. Mungkin kalau aku ya melihat hal-hal yang kecil kayak, tapi ini nggak kecil sih, kayak sholat. Kalau laki-laki tuh harus di masjid gitu sholat wajibnya. Apalagi kalau sudah azan ya. Apalagi kalau sudah azan kayak segera ke masjid. Ngelihat laki-laki langsung bergegas ke masjid tuh pasti ada perasaan wah gitu kan, kita kayak kagum, terus ada rasa yang beda kalau misalnya ngelihat laki-laki, tapi beda sih misalnya pandangan kita seperti ini, atau hal-hal yang aku lihat kayaknya bagus deh kalau calon kita tuh kayak gini gitu, tapi kan berbeda prinsip, berbeda pandangan pasti kita dengan orang-orang lain gitu ya. Atau mungkin ada yang suka dengan laki-laki yang suka dugem, ada kan karena mungkin sama dengan, karena mungkin frekuensinya seperti itu, atau pandangan mereka dengan referensi yang kayak gitu loh. Nah, mungkin aku sederhana aja sih ya, yang penting laki-laki itu kayak tahu gitu apa namanya, kayak batasannya, dia tahu perintah, dia tahu larangan. Terus yang sholat subuh apalagi itu tuh pasti kita mendambakan kayak kalau dia sholat subuh di masjid. Kebanyakan orang nih ya, nggak semua orang sih, kalau sholat daripada semua sholat ya yang 5 itu ya, sholat subuh ini paling susah kan? Karena kan keenakan tidur. Kalau dengar azan biasanya tidur lagi kan. Iya. Dan sebenarnya sulit juga sih untuk kita melihat gitu apakah laki-laki itu benar-benar sholatnya itu dijaga apa enggak gitu. Jadi harus tahu banget lah gitu, jangan sampai kita tuh cuma ngelihat dari luar, kayaknya dia gini deh, jadi kayak gini. Mungkin ada yang pencitraan juga, jadi karena mau gebet seseorang. Terus gitu. juga aku nggak suka sama laki-laki yang ini Bung, modus
suka ngechatin gitu loh, chatin cewek-cewek, terus tanyain udah makan apa belum. Iya, sering banget. Kayak perhatian yang kayak gitu-gitulah. Nah itu udah aku melebihi batas. udah langsung enggak deh kayaknya gitu sama orang yang seperti itu gitu. Udah Jadi di ambang batas. hal-hal yang prinsipal kayak gitu tuh harus benar-benar aku bakalan sama orang yang kayak gini nih gitu, nggak mau sama orang yang kayak gini nih gitu. Tapi kita juga berarti harus kayak gitu loh, dengan prinsip kita yang kita mau laki-laki yang baik, artinya kita juga harus baik Sebaliknya. baik juga gitu. Mungkin itu ya pandangan aku tentang laki-laki yang baik. Kalau menurut kamu gimana? Kalau aku sih, menurut pribadi aku ya, kalau laki-laki yang baik itu pasti nggak ngajak kita itu pacaran. Karena di dalam pacaran itu bagaimanapun juga kita kan pasti ketemu gitu kan, pasti diajak ketemu lah, diajak kemana. Masa pacaran gitu. 3 tahun nggak ngapa-ngapain ya? Aneh. Iya sih, walaupun hanya Pasti pegang-pegang dikit, pastilah ya. Dan cowok ada teman-temannya aku yang apa ya, yang istilahnya bisa disebut kayak ustadz gitu ya. Nggak pacaran sih katanya, tapi tuh kayak ngechat ya. itu Chattingan udah zina gitu, itu zina udah zina hati ya, udah zina Zina hati, pikiran. zina pikiran. Karena gimana pun juga kita juga akan baper sih. Iya, Kalau apalagi cewek dikasih perhatian apalagi ya baper cewek, lah. iya, di chat. Dan kita tahu kan rasanya di baperin kayak gitu. Terus Kita juga tahu sih rasanya kalau udah ini ya, Udah diperhatikan suka gitu ya. udah diperhatikan, pasti ada lah rasanya di kita kalau kita disukai atau kita gimana ya, kalau udah disuka gitu. meskipun dia nggak ngomong aku Nggak suka sama ngomong kamu, secara tapi langsung. kayak perhatian gitu ya. Itu aku kuncinya cuman itu, kalau cowok yang baik pasti nggak akan ngajak kita pacaran gitu aja sih. Atau berada dalam hubungan tanpa status. Banyak Kan banyak yang sekali. enggak kok aku nggak pacaran, tapi ya gitu saling Ya. cemburuan, padahal kan nggak ada hubungan Iya. apa-apa kan. Padahal nggak ada hubungan, tapi ada rasa cemburu, sama-sama cemburu. Tapi Yang itunya nggak pacaran padahal gitu, tapi iya. mereka udah saling tahu kalau ada rasa masing-masing kayak gitu. Gimana ya? Dan banyak ya yang seperti itu. Banyak. Udah terlanjur ini sih. Terlanjur misalnya udah ngechat gitu kan, udah teleponan. Pastilah ada perhatian walaupun sedikit. Dan pasti ada rasa yang lebih gitu, ada rasa yang berbeda Pasti gitu cengengesan dari ya, Bung. iya kayak orang Senyum-senyum kasmaran gitu. Ya kita pasti pernah lah kayak gitu ya, cuma Sering kita malah. nggak mau jatuh lagi ya nggak sih, nggak mau jatuh lagi ke lubang yang sama gitu, karena pada akhirnya kita tahu jawabannya gitu. Kalau misalnya kamu belum siap nikah tapi kamu udah jatuhnya kamu udah itu pasti suka kemaksian. kamu udah suka, kamu udah ada perasaan lebih, itu pasti susah menghilangkannya gitu, pasti butuh waktu dan capek kan mengulang sesuatu dari awal lagi. Kita udah hijrah gitu, terus capek lagi ngulang kesalahan yang sama untuk suka, padahal kita tahu gitu itu salah. Nggak bener. Itu nggak bener, kita udah tahu itu maksiat tapi Tetap kita dilakuin tetap juga. lakukan, terus kita jatuh sendiri, sakit sendiri gitu. Dan misalnya ketika kita menanyakan kepastian Bulan depan. untuk dinikahi gitu, Tahun depan ya. mending kalau tahun depan ada omongan gitu, tapi nggak tahu, misalnya jalanin aja dulu kayak itu tuh yang nggak benar tuh, kayak kalau suka ada kayak dijalanin gitu-gitu aja. kan. Itu Berarti tanda-tandanya cowok itu nggak serius. betul, menjalani maksiat aja dulu gitu ya, ngajak maksiat doang, Nanti ujung-ujungnya nangis. ditinggal. Ya kalau udah bosen kan mereka bebas gitu untuk Iya. meninggalkan, karena nggak ada komitmen apapun, Karena nggak ada ikatan hubungan ya, nggak apapun. ada ikatan gitu. Meskipun itu dibilang pacaran ya kan sama aja. Apa sih bedanya antara pacaran sama selingkuh? Toh sama-sama Sama-sama ini bukan sih. orang yang diakad nikahkan Bukan gitu. orang yang sudah sah. Bukan orang yang udah sah gitu. Sama aja, mereka berhubungan dengan orang yang ya Dengan lawan jenis yang lawan jenis yang bukan- bukan siapa-siapa gitu.
bukan dalam ikatan pernikahan yang sah gitu. Bukan Jadi mahramnya. jadi sebenarnya nggak ada hak untuk marah atau Nggak hak ada. untuk gimana-mana, karena kita yang sudah mau gitu diajak seperti itu ya udah terima aja kayak gitu. Udah jadi kemana-mana. Langsung apalagi Bung? Apa? Yang pertama kan menurut kamu cowok baik itu yang nggak ngajak Nggak kita ngajak pacaran, nggak ngajak kita dalam hubungan yang maksiat lah Iya. gitu. Meskipun itu kayak melempar perhatian, kamu udah makan apa belum, kamu udah Itu sama ini aja. apa belum, sama aja gitu. Kalau mungkin itu halal, mungkin kita bakalan banyak ya yang HTS-an Iya. kayak gitu. Tapi syukurnya Islam membatasi kita, menjaga kita sebagai muslimah ya, apalagi kita sebagai perempuan, menjaga banget harga diri kita nih agar kita tuh tidak melampaui batas gitu, tidak melanggar batasan-batasan dalam Islam, agar nanti kita yang rugi nih kalau misalnya kita udah kena cedera, Ini juga kita ya. udah kayak gimana. Cowok itu sering gini, walaupun kita tuh udah menutup auratnya, udah nutup rapat-rapat, tapi tetap aja kalau kita di jalan itu digodain juga. Pernah kita tuh pernah ngerasain digoda di jalan, padahal kita tuh udah menutup aurat. Nggak semua laki-laki sih, tapi Ya, sebagian adalah itu ada oknum-oknum. Padahal mungkin dia tuh udah punya pacar atau udah punya istri. Tetap aja. Berarti laki-laki itu langsung diskualifikasi ya, yang menggoda di tengah jalan tuh gak banget sih. Apalagi mau disaut lagi. Oh my god. Janganlah bagi laki-laki, jangan kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya kalian serius, udah gitu, langsung aja mantepin diri untuk datang. Toh lama atau enggaknya tetap aja ya, kalau udah mau dijadiin istri gitu ya tetap aja nunggu apa lagi kalau udah siap kan. Yap. Kalau udah siap udah langsung datang aja melamar. Kasihan anak orang digantung. Iya, udah dibaperin terus lama Terus juga ditinggal lagi. Aduh. Allah, mending kalau nggak ditinggal. Tapi pun kalau nggak ditinggal ya harus dari awal tuh udah ada omongan gitu. Komitmen. Kalau misalnya mau serius ya udah 3 bulan ini mungkin atau sebulan ke dikasih ini depan. ya. Iya, harus ada batasannya. Batasannya. Jangan sampai ya udah jalanin aja dulu kayak gitu. Gimana cowok cewek? Pokoknya kalau teman-teman masih dalam lingkungan atau dalam hubungan yang seperti itu, udah tinggalin aja gitu, atau tanyakan kepastian. Kalau emang nggak ada kepastian ya udah, nggak usah sama orang itu, nggak usah berlama-lama menumpuk rasa sakit yang pada akhirnya kalau ditinggal kan susah ya untuk melupakan. Tapi kebanyakan orang sih Bung ya, kebanyakan cewek nih kalau misalnya kita udah hijrah gitu kan, tapi kalau kita tuh berada di ranahnya Lingkungannya yang iya di lingkungan orang yang pacaran. teman-teman kita itu misalnya di ranah kampus gitu kan, kita kan pasti ngumpul-ngumpul tuh sama teman-teman. Kalau misalnya kan chattingan, teman-teman itu lagi chattingan atau lagi teleponan sama cowoknya, terus kita tuh nggak ada teman kita ngobrol atau ngapa-ngapain kan, pasti kita tuh diomongin atau di apa ya, Cengin. pasti atau di ini ya Bung, kenapa sih kamu tuh nggak pacaran gitu kan, kita tuh digituin. Padahal dijudge gitu, padahal kan kita ini udah punya pacar, tinggal kamu aja yang nggak punya pacar, digituin gitu loh. Iya pasti digituin, terus kita tuh minder. Jadi akhirnya itu jika ada yang cowoknya itu ya, jika misal ada cowok masuk SMS atau chat, pasti kita tuh akan mikir 2 kali, karena kan kebanyakan kayak goyah gitu ya. Iya kayak goyah gitu, karena kan kebanyakan teman-teman itu pada ngomongin, pada ngechat gitu kan. Jadi tergantung lingkungan juga sih. Iya. Kalau menurut aku, Kalau misalnya ngerasa itu lingkungan tidak baik untuk mending proses mundur. hijrahmu atau proses kamu berubah, ya menghindari aja dulu gitu. Kalau misalnya kita belum mampu ya untuk menangani atau belum mampu kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, ya udah gitu, kita menghindar dulu, kita mantepin dulu nih hati kita, niatan kita awal kita tuh kayak gimana, bener nggak sih kita pengen berubah, bener nggak sih. tapi kebanyakan sih ini ya goyah. Ya Namanya tuh goyah. Walaupun udah memantapkan hati, tapi tetap aja walaupun udah
berarti itu berusaha. harus benar-benar niatnya tuh ditingkatkan lagi gitu. Nggak bisa hanya sekedar oke aku mau berubah gitu. Mungkin lingkungan yang sebelumnya mendukung atau dia masuk ke lingkungan yang baru nggak mendukung gitu tuh udah berubah. Ya itu kembali lagi ke diri pribadi masing-masing sih. Ya kita pasti sempet lah naik turun gitu. Kok ngeliat si ini kayak ada perasaan, kok dia begini sih, dia begini sih. Tapi balik lagi nih, enggak gitu. Kita Buat udah pernah apa, kayak ya? gitu. Kita udah pernah melewati masa-masa dimana kita tenggelam nih, kayak bukunya Bang Fuad Naim. Jangan sampai kita tenggelam lagi gitu. Udahlah cukup gitu. Ke lubang yang sama. Ke lubang yang sama gitu dengan situasi yang akan kita ulang nih lagi nantinya. Tapi mending kalau misalnya kita mau berubah lagi, kalau misalnya kita udah nyaman di situ, Padahal dulunya itu kita menyesal melakukannya, Yap. tapi setelah masuk ke lingkungan yang baru lagi, kenal situasi baru, jadi kita tuh kembali lagi ke situ. dan kita udah tahu Dan kayaknya kita udah tahu itu salah ya. kita bakal ngulang lagi deh dengan circle yang dengan siklus yang Ya sama. lama-lama kayak ya udah deh gitu kan. masih mending kalau misalnya kita punya niatan untuk mau berubah. Kalau misalnya kita udah nyaman di situ, Terus kita stay di situ. terus kita udah stay di nggak- situ dengan kemaksiatan itu, Ya, ambiar. terus kita dimatikan atau meninggalkan dalam kondisi yang kayak gitu, lebih ngeri lagi kan. Makanya aduh jangan sampai deh gitu jatuh lagi. Mungkin sempat kayak terbersit, kayaknya enak deh gitu, kayaknya Iya, dengan kondisi seperti itu. kayaknya enak deh, tapi mikir-mikir lagi udahlah, udah pernah kayak gitu, udah pernah tenggelam, Udah pernah dibaperin. udah pernah dalam kondisi yang seperti itu, jangan lagi deh. Aku sampai bilang, ya Allah kalau misalnya aku harus kayak sakit dalam kondisi yang seperti ini, misalnya dalam ketaatan, meskipun aku sakit, meskipun aku harus ngelihat orang lain kayak gini, nggak apa-apa deh gitu, daripada aku harus ngelihat masa lalu, Tapi, aku ngelakuin hal yang sama lagi gitu. Aku kembali lagi ke masa itu, gimana nih cara bangkit lagi gitu, pasti kan butuh waktu ya. Padahal kita udah berjuang saat itu ya, di dulunya waktu, kan itu udah dulunya berjuang buat kita udah hijrah, berjuang, gitu kan. kita udah melewati banyak tangis gitu, Godaan-godaan godaan-godaan Di luar. yang masuk, kita udah Bisa lewati, gitu, kita udah bisa lewati. Ternyata sampai satu titik kita pengen jatuh lagi nih, pengen lagi. pilihannya kita lihat lubang itu, kita pengen jatuh, kita pengen maju jatuh, atau enggak kita Kita lihat lagi balik nih ke lagi. belakang gimana proses kita hijrah atau proses kita berubah. Next, apa nih? cowok yang baik itu gimana sih? Apalagi yang mau dijadiin ini ya, calon imam gitu. Yang kayak gimana sih gitu? Gimana Bu? Dia udah sholat, udahlah sholat rajin. Jangan yang suka ini Ini Ngechat, menjaga ngechat. lisannya. oh, yang jaga Jaga lisannya. lisan. Gimana tuh? Banyak tuh contohnya? kalau orang yang udah pacaran misalnya. Pacaran hubungannya itu melewati melewati jalur pacaran misalnya. Nanti kalau dalam hubungan pacarannya itu mulus sekali. Pas awal-awal Pas awal-awal misalnya. Udah nikah, udah mau nikah. Tapi pas tengah-tengah pernikahannya itu malah jadinya kok kayak dia tuh disakitin misalnya, atau malah diselingkuhin. Karena memang jalurnya itu salah gitu loh. Dia kan gini dia pacaran kan, dia setelah nikah nggak menutup kemungkinan dia itu pacaran lagi kan, karena dia jalurnya itu tadi kan pacaran gitu kan, nggak menutup kemungkinan dia itu akan pacaran lagi dengan gitu. orang Dengan lain, lain gitu. Biar jelas selingkuh gitu ya. selingkuh, iya. Padahal kan pas dia pacaran itu harmonis gitu kan, romantis orangnya, cowoknya itu. Jadi pas dia pacaran setelah punya anak ya, kebanyakan kan kalau udah punya anak misalnya nih ya, badannya atau apa sih Bu? Tubuhnya Itu kayak udah dulu. nggak kayak dia masih gadis gitu kan. Banyak tuh cowok yang merubah hatinya atau berubah gitu kan, karena istrinya itu nggak bisa merawat
badannya, karena kan merawat anak gitu kan, merawat dia juga kan. Iya. Kebanyakan Rumput itu tetangga cowok. lebih hijau jadinya. Ya, jadi lebih milih di sana. Lebih milih yang bening-bening gitu. Banyak Iya, juga karena kalau misalnya kita menikah hanya karena fisik, ya fisik itu udah. 3 hari kemudian setelah menikah kayaknya orang lain tuh cakep gitu, orang lain Udah tuh kayak lihat cantik gitu. daun layu gitu kan. Kalau ngeliat istri sendiri kayak daun layu, Hmm. ngeliat istri orang lain atau bahkan Kayak orang-orang lain kayak daun segar gitu yang masih bening, yang masih apa gitu. Itu karena berarti dia menikah itu hanya karena fisik gitu, bukan semata-mata ada tujuan yang besar nih dalam pernikahan, visi yang besar dalam pernikahan. kata-katanya juga udah Kalau kasar gitu kan. kata-katanya kasar, kotor, yang suka sumpah serapah. Padahal kan pas pacaran itu lembut sekali. Ya hati-hati gitu dengan orang yang seperti itu, karena banyak yang bilang ketika sebelum menikah itu mungkin nggak kayak gitu, Iya, setelah banyak menikah loh. berubah. Kok gini gitu kan. Ternyata mereka bukannya berubah tapi kembali ke sifat mereka sebenarnya gitu. Iya. Sifat Sifat mereka yang aslinya awal, yang gitu ya. asli kayak gitu, bukannya Karena mereka pas- berubah. Karena pas pacaran kan jaga image gitu ya. Ya betul, pas pacaran jaga image, pas pacaran masih menampilkan yang Yang baik-baik. baik-baik, belum menampilkan yang buruknya gitu kan. Karena kalau udah menikah udah satu rumah nih dari pagi iya. sampai pagi Kan lagi. Lihat yang memang gitu kan. Lihat orang yang memang dengan situasi yang memang Mungkin apalagi ada di titik kalau- jenuhnya sampai kalau ada permasalahan di luar nih. diungkit-ungkit gitu kan. Betul. Nah, jadi bawanya tuh ke rumah gitu masalahnya. Aduh, jangan sampai kayak gitu. Menurut Anda? Iya, karena kalau misalnya kayak gitu berarti emang laki-lakinya apa ya, belum bisa gitu dijadikan Sebagai imam imam yang baik. yang gitu kan. baik, karena kita nggak melihat itu sebelumnya, tiba-tiba itu muncul. Kaget deh. Kaget gitu karena awalnya nggak kayak gitu, Pas di tengah-tengah. iya pas sudah menikah ternyata berubah. Itu karena memang dia aslinya emang kayak gitu gitu, ditampilkan awal-awal ya harusnya Itu yang hanya casing. baik-baik lah gitu, covernya pas awal-awal yang Nauzubillah. baik-baik. Nauzubillah ya kita kayak gitu. Aduh, Jangan sampai ya Allah. ngeri sih kalau misalnya kalau katanya Ustadz Felix itu lebih baik nggak nikah daripada menikah dengan orang yang salah, karena itu akan menentukan surga dan akhirat gitu. Ya kalau dia bawanya kita jelek, ya jelas lah kita akan jelek juga. Kalau ya karena kan kita misalnya ngikut dia. imam kita nih, Dia kan imam kita. ngikut imam kita. Kalau misalnya kitanya masih yang belok ke sini masih mau, kita akan ikut kan sama dia. Masih goyah. Kita akan ikut. Kalau dia ngajak ke surga, kita ke surga. Dia ngajak ke neraka, Ya jelas ke neraka. kita ke neraka gitu. Berarti kita belum punya prinsip, Ya pendirian. kita belum punya pendirian. Kita nggak tahu memilih dia tuh gimana sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita memilih dia, udah jelas nih visi aku sama visi dia sama. Kita ingin mencari ridho Allah misalnya bersama-sama. Tinggal disamakan aja misinya mau seperti apa, jalannya mau kayak gimana gitu. Tapi kalau dari awal aja dianya udah ngajak kita maksiat, gimana caranya kita bisa mempercayakan hidup kita Seterusnya. sama orang yang ngajak kita maksiat nih? Dari awalnya dia udah ngajak kita nggak Maksiat. bener. Gimana caranya kita bisa Hidup? kita bisa tahu kalau akhirnya dia akan ngajak kita ke surga gitu, atau dia akan membimbing kita, menuntun kita. Kan kita nggak bisa menjamin akhir Nggak hidup bisa kita menjamin. kayak gimana, tapi kita bisa menentukan pilihan-pilihan kita tuh memilih. dari sekarang. Kita mau milih orang yang seperti apa, kita mau orang yang kayak gimana yang menemani kita Yang bisa membawa kita ke ke surga, yang bisa membimbing kita mencari ridho Allah. Dan itu nggak akan bisa kita dapetin lewat jalan yang nggak bener lah pokoknya, lewat jalan jalur-jalur lain yang nggak ada tuntunannya sebenarnya dalam Islam gitu. Karena memang banyak terjadi, tapi kita kayak menutup mata nih. Ya udahlah, karena di masyarakat karena udah kayak gitu, udah biasa lah di masyarakat. terusin aja. Akhirnya ya udah gitu, kayak jadi norma yang biasa aja, jadi hal-hal yang lumrah gitu di masyarakat. Semoga kita terhindar lah dari hal-hal seperti itu gitu. Karena Siapa tahu gimanapun, ada terbesit nih ya. Gimana pun kita juga maunya nikahnya itu cuma sekali kan. Ya
sekali seumur hidup. nggak mau iseng-iseng berhadiah Iya, gitu. nggak mau door prize gitu. Dapat door prize tahu-taunya surprise. Inilah aku yang sebenarnya. Mending diliatin aja dulu ya. Ya, jadi kalau misalnya berdoa ya udah gitu. Berdoa, tapi emang nggak ada manusia yang sempurna kan Nggak ya. ada. Cuman setidaknya Memperbaiki diri. kita Salah sama-sama satunya. memperbaiki diri. Kita sama-sama berusaha lah, berikhtiar gitu untuk menjadi lebih baik. Dan setidaknya nih Bung, secara prinsip, secara frekuensi kita tuh udah sejalur gitu, udah sama. Misalnya, Kita juga bisa melihat ya. ya kita bisa lihat misalnya pandangan kita tentang Iya. minum alkohol kayak gitu. Alkohol. Atau mungkin secara prinsip kita kan pasti punya ya idealnya, nggak mau deh laki-laki yang merokok. gini kan. Pasti ada Contohnya kualifikasinya. misalnya yang merokok atau ya lah orang-orang yang minum-minum kayak gitu kan kita nggak mau ya. Misalnya suami kita seperti itu gitu. Artinya dari awal kita udah membentengi diri nih, jangan sampai kita deket-deket lah atau terjebak Atau dengan terjerumus orang gitu kan. yang seperti itu. Bukan berarti sih orang yang merokok itu nggak baik, nggak juga. Tapi ini kan tergantung prinsip kita ya. Kita mau menerima atau enggak gitu. Kalau misalnya kita mau, ya udah gitu. Kalau misalnya enggak, ya lebih baik jangan dekati sekalian. Tuh, ada lagi Mungkin kita bisa tipe sambung. cowok baik, udah itu aja. Atau mungkin kita bisa sambung Apa? nanti. Untuk yang tema ini, kalau misalnya Sebenarnya sih masih banyak. Masih banyak ya? Tentang cowok, definisi cowok baik relatif ya, Banyak. secara umum pokoknya kayak gitulah, yang taat aja secara umumnya, yang taat, yang bertakwa gitu. Kuncinya sih ya. Kalau untuk detail-detailnya itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Masing-masing. Kita mau yang seperti apa gitu. Gitu teman-teman, mungkin itu aja ya kicauan dari Iya, kita. berhubung Kicauan burung. Berhubung ini sudah mau maghrib. jadi kita mohon pamit undur diri. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Walaupun hanya sekejap. Ya, ini pure pandangan kita pribadi ya. Jadi bukan bermaksud untuk menjudge orang lain. Ini pandangan kita, mungkin teman-teman ada pandangan-pandangan lainnya, silakan gitu kan. Oke Bung, kita tutup aja. Oke. Jangan lupa like, comment, Subscribe. Jangan lupa share juga. Ya, tolong di-share kalau misalnya bermanfaat gitu ya. Semoga kita bisa menghasilkan konten-konten yang bermanfaat ke depannya atau yang lebih bermanfaat lagi. Ya udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.